Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, untuk pelajaran kali ini adalah bagaimana ternak kambing peranaan etawa itu kita tidak mengalami banyak kendala dan masalah di kemudian hari. Yang sering saya sampaikan kepada penonton semuanya, sebelum beternak kambing etawa, itu sebaiknya kita belajar terlebih dahulu ternak yang harganya standar-standar aja. Jawa randu, kambing kacang, gembel, terus domba, yang harganya memang relatif di bawah dan cenderung harga pasaran gitu kan. Tapi kalau pemula langsung belajar, langsung beternak kambing peranaan etawa, ini akan memiliki dampak yang berbahaya menurut saya. Sesuai dengan pengalaman yang saya jalani kurang lebih selama 2,5 tahun beternak kambing peranaan etawa di tahun 2014. Jadi, kalau pemula beternak kambing etawa belum mengenal dulu perilaku hewan, belum pernah merawat kambing, belum pernah susahnya mencari rumput, belum pernah susahnya mengskenario cari pakan alternatif yang murah, terus belum pernah mengalami yang namanya penyakit, baik itu kudikan, kutuan, eksim, sakit mata, mastitis, atau susu bengkak, atau merawat anak di saat masih kecil, mengalami lumpuh. Ini semuanya akan menjadi berbahaya. Karena kalau beternak kambing peranaan etawa ini bukan main-main. Ini kelasnya sudah kelas bagus, kelas hebat. Gitu kan. Kalau kita langsung beternak kambing peranaan etawa, tahu-tahu kita belum pernah merawat kambing yang sebelumnya kita tidak mengenal kendala-kendalanya. Yang berbahaya adalah pertama, kambing peranaan etawa itu harganya mahal. Jikalau sampai ngalami kematian, ini akan menjadi kerugian besar buat kita. Terus kalau kemudian kambing peranaan etawa tahu-tahu kita mengalami masalah mastitis, gitu kan? Ini juga akan menyebabkan kambing tersebut sudah rusak dan susah penanganannya yang namanya mastitis itu, susu bengkak itu. Bahkan sulit diobati. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kambing yang mengalami penyakit-penyakit yang urgent, yang gawat darurat, ini kambing mahal, semahal apapun, harganya pasti dijual harga daging. Tidak mau membeli kambing kita yang mahal dengan harga yang mahal juga di saat sakit, gitu kan? Ini akan menjadi sangat berbahaya untuk pemula dan kerugiannya tidak bisa main-main, gitu. Selain ngomong tentang penyakit, ini perawatan. Berdasarkan pengalaman, perawatan kambing etawa itu berbeda dengan kambing Jawa randu atau kacang. Harus memiliki perhatian khusus lah ya. Berkaitan dengan pakannya, berkaitan dengan kandangnya, berkaitan dengan kesehatannya. Ini akan sangat berbeda. Berdasarkan pengalaman, kalau belum pernah berternak, ini menurut saya kambing etawa itu lebih susah ketimbang kambing Jawa randu. Lebih susah ketimbang kambing gembel atau kambing kacang. Ini kalau berkaitan dengan
kekurangan-kekurangan kita sebagai pemula ingin beternak kambing yang harganya bagus. Terus kemudian berkaitan kenapa saya menyarankan kambing Jawa Randu atau yang standaran sebelum belajar fokus ke ternak kambing peranaan Etawa. Peranaan kambing Etawa itu bukan kambing yang mudah kita jual belikan dimanapun. Tidak semuanya peternak itu bisa menjumpai di pasar-pasar. Rata-rata peranaan kambing Etawa itu jual belinya antar peternak, antar penyuka, antar pecinta, antar penghobi, antar pengoleksi. Ini kambing peranaan Etawa. Kalau kemudian kita buru-buru ternak kambing Etawa, kita belum mengenal komunitas, belum pernah berbaur bersama teman-teman pecinta Etawa, ini kita akan kesulitan mengejar peternak yang lebih banyak. Kalau kita ternak kambing peranaan Etawa itu baru hanya 1, 2 pasang atau 5 ekor, ini akan kalah dengan peternak yang sudah senior. Kalahnya di mana? Ya di saat nanti kita tidak mengenal komunitas, tidak berbaur bersama teman-teman pecinta Etawa. Ini di saat kita akan menjual peranaan Etawa, selain kesulitan, juga menemukan di lingkungan kita sendiri akan berat peternak itu. Berat harganya. Mungkin rata-rata yang dicari oleh peternak lokal itu kan peranaan Etawa kelas pedaging lah ya. Yang rata-rata itu yang dicari pejantannya, bukan betinanya. Pejantannya untuk disilang dengan kambing Jawa Randu atau kambing-kambing yang lainnya untuk menghasilkan peranaan yang lebih bagus atau lebih besar atau menyerupai atau besarnya tingginya seperti peranaan Etawa. Ini untuk pemula sekali lagi. Kalau sudah belajar 1 tahun, 2 tahun mengenal kambing Jawa Randu, mengenal polanya, mengenal perilakunya, kesulitan mencari pakan, kesulitan meracik ramuan-ramuan herbal, obat-obatan, karena belum tentu obat-obatan jadi itu cocok untuk setiap penyakit yang ternak kita alami. Kita kan seringnya ketika kambing mengalami masalah penyakit, ini kita sudah kacau dulu nih pikiran, gelisah tuh. Nah kalau kambing yang mahal sakit, waduh ini berbahaya. Tapi kalau Jawa Randu kita sudah mengenal, nantinya begitu naik tingkat level kita menambahi, ada Jawa Randu nih, ada kacang, terus kita memiliki Etawa nih. Entah itu sekedar kita koleksi dulu, hobi dulu untuk melengkapi kandang kita. Ini akan semakin kita cerdas gitu. Di saat kita ingin menjual buru-buru nih, membutuhkan uang yang sedikit, ya cukup kita jual kambing-kambing biasa, kambing-kambing Jawa Randu. Nah, ketika nanti kandang kita didatangi peternak yang suka dengan kambing kita, khususnya Etawa, memilih, maka kita bisa jual itu. Artinya kambing Etawa tidak sewaktu-waktu mudah untuk dijual, kan gitu. Kita perlu pengenalan dulu dengan lingkungan. Oke, kalau yang sudah notabene sudah menjadi lingkup peternak Etawa, ini akan lebih mudah. Membangun jaringan, membangun komunikasi, jual belinya itu akan mudah. Tapi kalau yang masih sulit di daerah yang belum banyak mengenal atau masih dalam keadaan takut lah karena harganya, itu lebih baik kita Jawa Randu dulu yang banyak, kacang yang banyak, kemudian kita mengoleksi kambing-kambing peranaan Etawa, kelas-kelas breeding dulu lah, kelas pedaging terus naik ke breeding, baru kalau kita pengen hobi
ya kelas seni dan lain sebagainya yang harganya jauh lebih mahal. Karena peternak itu tantangannya selain untung, hasil, puas, ya juga seneng. Maka kalau tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari Jawa Randu, pasti kita akan mencari kambing yang hebat-hebat. Entah itu Prananetawa atau kambing-kambing seperti Pur, gitu kan, yang harganya jauh lebih mahal, gitu kan. Mungkin Prananetawa kalau yang bagus untuk kelas breeding itu kan, dibandingkan Jawaran itu mungkin Jawaran kita jual 5 baru dapat 1 ekor kan gitu. Ini kan warning untuk kita semuanya pemula yang ingin ternak kambing. Memang sih saya akui bahwasanya ternak kambing Etawa itu secara ekonomi, kalau umpamanya gini, daripada ternak kambing Jawarandu 10 lebih baik saya ternak kambing Etawa 10, karena sama-sama banyak ngasih makan yang sama, tapi harga jualnya lebih tinggi Prananetawa. Benar itu, saya akui. Tetapi untuk pemula sekali lagi jangan terburu-buru. Belajar dulu, belajar mengenal hewan, belajar mengenal kesehatannya, cara merawatnya, terus belajar kita meluangkan waktu untuk mencari pakan, untuk meracik pakan-pakan yang bagus, gitu kan. Terus kemudian kita mengenal banyak peternak komunitas, sehingga kita akan lebih baik, akan lebih mudah, dan tidak merasa kesulitan. Karena ketakutan-ketakutan di peternak secara umum yang belum pernah mengenal Etawa, nanti kalau beli Etawa jualnya kemana? Belinya gimana? Beli mahal-mahal, jualnya susah. Nah ini kan juga menjadi pertimbangan ya untuk pemula. Jadi walaupun sama-sama peranakan Etawa 10, Jawarandu 10, di tingkat kebutuhan ekonomi akan ketemu masing-masing gitu. Jadi sebaiknya kita memang harus berternak bukan hanya Jawarandu di kemudian hari, tapi melengkapi kandang kita itu dengan berbagai macam jenis, sehingga kita ketika membutuhkan dana mendadak itu ada cadangan-cadangan tertentu yang mudah untuk dijual dan tidak terburu-buru. Tapi kalau Prananetawa dijual terburu-buru, ini akan pasti jatuh harganya. Yang bagus harusnya dijual mahal, malah karena kita butuh akhirnya jadi murah. Nah, ini menjadi kerugian kita kan gitu. Ini penting untuk pemula. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan harus dicermati, harus dipelajari baik-baik. Jadi semua belajar dengan sesuatu yang kecil dulu lah. Walaupun kita punya modal yang besar, kekuatan ekonomi yang banyak, yang melimpah, tetapi sebaiknya kita belajar dari titik yang awal dulu. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Kita akan mendapatkan kesuksesan. Sabar. Bersabar itu lebih baik daripada terburu-buru. Karena terburu-buru, ya sekali lagi, manusia yang melakukan perjalanan dengan yang terburu-buru itu sifatnya pasti singkat, tetapi membawa dampak yang besar kerugiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian yang saya utarakan kali ini, saya mohon maaf. Tetapi pada dasarnya dan pada intinya, saya ingin membangun semangat beternak, semangat sukses, semangat bahwa kita beternak itu bukan hanya sampingan, tetapi menjadi pokok usaha kita. Hobi, senang, usaha, dan penghasilan utama. Sebelum itu, tetap kita wajib meyakini pada usaha kita, dan kita wajib meyakini juga usaha apapun pasti akan mengalami kendala-kendala, baik itu kecil maupun besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.